Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan materi tentang daur hidup pada hewan. Tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, siswa mampu menjelaskan daur hidup pada hewan. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam metamorfosis pada hewan beserta prosesnya. Dan yang ketiga, siswa mampu membedakan antara hewan metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Ayo belajar bersama. Apakah kalian tahu apa itu daur hidup pada hewan? Daur hidup adalah suatu proses yang dialami oleh makhluk hidup yang dimulai dari awal pertama kali organisme hidup di bumi, lalu tumbuh dan berkembang menjadi organisme dewasa, serta berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Daur hidup pada hewan berdasarkan proses perubahan bentuk tubuhnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Di antaranya, daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis adalah daur hidup pada hewan yang diawali dari proses lahirnya atau menetasnya organisme baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya atau hewan dewasa. Contohnya adalah ayam, kucing, kelinci, dan hewan lainnya, atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Daur hidup pada ayam dimulai dari telur menetas anak ayam, kemudian anak ayam berangsur menjadi ayam dewasa. Daur hidup pada kucing dimulai dari kucing melahirkan anak kucing dan kemudian anak kucing tersebut tumbuh dan berkembang menjadi kucing dewasa. Sedangkan daur hidup dengan metamorfosis adalah daur hidup pada hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Metamorfosis dapat dikelompokkan menjadi dua macam, di antaranya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah
suatu proses pertumbuhan hewan dengan mengalami perubahan bentuk tubuh, yaitu hewan yang menetas memiliki bentuk yang berbeda dengan hewan dewasa atau hewan induknya. Metamorfosis sempurna meliputi 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Contohnya adalah kupu-kupu, kumbang, lalat, nyamuk, katak, dan lain-lain. Metamorfosis pada kupu-kupu dimulai dari proses telur, kemudian telur berubah menjadi ulat atau larva, dan larva berubah menjadi kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Metamorfosis pada katak dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi kecebong, kecebong berubah menjadi katak muda, dan katak muda berubah menjadi katak dewasa. Metamorfosis pada lalat dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva atau ulat, kepompong, dan imago. Metamorfosis pada semut dimulai dari telur, larva, kepompong, dan imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertumbuhan dengan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, yaitu hewan yang baru menetas hampir sama bentuk tubuhnya dengan hewan dewasa atau induknya. Metamorfosis tidak sempurna meliputi 3 tahapan, yakni telur, larva, dan imago. Metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Contohnya adalah kecoa, capung, jangkrik, belalang, rayap, dan lain-lain. Metamorfosis pada belalang dimulai dari proses telur, limfa, dan imago. Metamorfosis pada jangkrik dimulai dari proses telur, limfa atau jangkrik muda, dan imago jangkrik dewasa. Metamorfosis pada capung dimulai dari telur, limfa, dan imago. Metamorfosis pada kecoa dimulai dari proses telur, limfa, kecoa muda, dan imago. Nah, itulah materi tentang teori hidup pada hewan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.